Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Angelita dari kelas 12 IPS 3 dan teman-teman saya yang akan menjelaskan tentang kaidah amar dan nahi meliputi anggota kelompok yaitu Egy Apriano, Kevin Danar Delvian, Liza Angelita, Rido Saputra, dan Salwa Salsabila Iklima. Menganalisis kaidah amar. Yang pertama, pengertian amar. Menurut bahasa, amar artinya perintah. Sedangkan menurut istilah, amar adalah tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya. Yang lebih tinggi kedudukannya dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang lebih rendah kedudukannya adalah manusia atau mukallaf. Jadi, amar itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilakukan oleh mukallaf untuk mengerjakannya. Yang kedua, bentuk sikat amar atau lafaz amar. Ada beberapa bentuk sikat amar yang dirumuskan oleh pakar bahasa Arab sebagai lafaz yang menunjukkan perintah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Fi'il amar atau kata kerja bentuk perintah. Contoh lafaz akimu pada firman Allah, Aqimus sholata wa ra'atuz zakawatu wa urka'u ma'arraki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Surat Al-Baqarah ayat 43. Ilmu mudhari yang didahului oleh lam amr. Contoh lafaz wal takun pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Isim fi'il amr. Contoh lafaz alaikum anfusakum pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum ma dalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 105. Masdar pengganti fi'il. Contoh lafaz ihsanan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Kalam khobar bermakna berita. Contoh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Lafaz-lafaz yang bermakna perintah, farodo, wajaba qodo, kutiba, amr. Contoh pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Menganalisis kaidah amar. 3. Kaidah amar. Kaidah amar yaitu ketentuan-ketentuan yang dipakai para mujtahid dalam mengibatkan hukum. Ulama usul merumuskan kaidah-kaidah amar dalam 5 bentuk, yaitu kaidah pertama, al-aslu fil amri lil wujub. Artinya pada dasarnya amar perintah itu menunjukkan kepada wajibnya. Maksudnya adalah jika ada dalil Al-Quran walaupun Al-Hadis yang menunjukkan perintah wajib, apabila tidak dikerjakan perintah tersebut maka berdosa, kecuali dengan sebab ada akinah. Kaidah kedua, al-aslu fil amri la yaqtadi kitroro. Perintah itu pada dasarnya tidak dihendaki pengulangan, berkali-kali mengerjakan perintah. Maksud kaidah ini adalah bahwa suatu perintah itu apabila suatu dilakukan tidak perlu diulang kembali. Contohnya, dalam mengerjakan ibadah haji wajib dikerjakan sekali seumur hidup.
Kaidah ini tidak dapat dipergunakan dalam semua kewajiban. Dalam kaidah ini tidak dapat berdiri sendiri, namun perlu memperhatikan adanya ilat, sifat, dan syarat. Maka amar perintah tersebut dikerjakan harus berdasarkan ilat, sifat, dan syarat. Kaidah ketiga, al-aslu fil amri la yaqtadil fauro. Perintah ini pada dasarnya tidak menunjukkan kepada kesegaran. Maksudnya dari kaidah ini adalah sesungguhnya perintah akan sesuatu tidak harus segera dilakukan. Sebab melaksanakan perintah tidak terletak pada kesegeraannya, namun berdasarkan pada kesempurnaan dan kesiapan untuk melakukan, tidak dilihat dari penghususan waktu melaksanakannya. Kaidah keempat, al-amru bisyai'in amrun biwasalihi. Perintah terhadap suatu perbuatan, perintah juga terhadap perantara, wasilahnya. Maksud kaidah ini adalah bahwa hukum perantara wasilah suatu diperintah berarti juga sama hukumnya. Kaidah kelima, al-umru ba'da nahyi yufidul ibahat. Perintah sesudah larangan berarti diperbolehkan mengerjakan kebalikannya. Maksudnya adalah sesudah dilarang mengerjakan kemudian diperintahkan. Mengerjakan berarti pekerjaan tersebut boleh dikerjakan. Menganalisis kaidah nahi. Satu pengertian nahi. Menurut bahasa, nahi artinya larangan. Sedangkan menurut istilah, nahi adalah tuntunan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya. Yang lebih tinggi kedudukannya dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang lebih rendah adalah manusia atau mukhalaf. Jadi, nahi itu adalah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus ditinggalkan oleh mukhalaf. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. 2. Bentuk zigot nahi atau lafaz nahi. Dalam bahasa Arab, bentuk zigot nahi banyak macamnya, diantaranya sebagai berikut. A. Fi'il mudhari yang didahului oleh ya nahi. Contohnya lafaz taqrabu pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. B. Fi'il mudhari yang didahului ya nafi. Contohnya lafaz la yamassu pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi la yamassu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Fi'il mudhari yang didahului la nafi. Contohnya lafaz la yamassuhu pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Quran Surat Al-Waqiah 56-79. C. Lafaz-lafaz yang memberi pengertian haram atau perintah meninggalkan sesuatu perbuatan. Contohnya lafaz hurimat pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala hurimat alaikum ummahatukum. Menganalisis kaidah nahi. 3. Kaidah nahi. Kaidah yang berhubungan dengan nahi atau larangan ada 4, yaitu sebagai berikut. Kaidah pertama, pada asalnya nahi itu menunjukkan pada haram. Maksud dari kaidah ini adalah apabila dalil itu isinya larangan, maka dalil tersebut menunjukkan keharaman. Kaidah kedua, pada asalnya nahi itu akan mengakibatkan kerusakan secara mutlak. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa larangan itu mengandung unsur kerusakan yang mutlak, yaitu apabila larangan dilakukan oleh seseorang maka akan membahayakan bagi dirinya dan orang lain. Kaidah ketiga, pada asalnya nahi itu menghendaki adanya pengulangan sepanjang masa secara mutlak. Maksud kaidah ini adalah bahwa sesuatu larangan itu bersifat kelanjutan. Larangan itu harus ditinggalkan untuk selama-lamanya. Kaidah keempat, larangan terhadap sesuatu itu berarti perintah kebalikannya. Maksudnya kaidah ini ialah apabila seseorang dilarang untuk mengerjakannya berarti berlaku perintah untuk mengerjakan kebalikannya. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.